Halo, Selamat datang di Kora TV. Asu ya. Resino semua dis. Apa ya? Rapa. Boleh nih. Dikat. Beli. Halo. Asu. Tut. Halo. Selamat datang. Di Kora TV. Wow. Masuk. Oke, teman-teman. Kan kau gue itu. Jadi kita balik lagi ke konten bengis. Masuk ke part 4. Dan kali ini konten bengis kedatangan narasumber yang sangat kalian tunggu-tunggu. Enggak sebenarnya. Kita udah mendatangkan narasumber yang punya cerita sangat-sangat mistis. Karena bengis adalah bercerita pengalaman mistis. Dan kita perkenalkan narasumber kita bernama. Saya udah serem belum? Ya kan itu. Ya, Zabran Haidar sekarang akan menceritakan pengalamannya untuk kalian semua, buat kalian semua. Bisa kita mulai konten bengis kita. Dong deng. KSL. Dikat dong. Ya, Bran. Ayo, Mas Zabran. Selamat malam Sobat Bengis. Ini sebenarnya ceritanya saya diwawancara itu gimana sih? Atau kalian nonton gitu? Enggak review. Kita menyimak, mendengarkan, dan kita mengasih mungkin masukan untuk lo bertanya. Anda menceritakan pengalaman mistis Anda, Mas Zabran. Mungkin ada pengalaman yang sangat seram dan berkesan di benak Anda. Suasananya udah enak ini Mas. Iya. Saung. Kita lagi di Saung galing. PPS betul. Corona. Matamu. Ya, jadi ini pengalaman saya kurang lebih sekitar waktu itu saya kelas berapa ya? Cerit. Cerita banget. Iya. Kelas berapa Mas Bro? konten apa sih? Itu lanjut tuh. Kelas berapa Mas Bro? Jadi ketika itu saya masih udah nangisnya belum. Kecil. Saya masih kelas 6 SD Mas. Udah sunat tuh. Sudah alhamdulillah. Cuman setengah. Ya, Setengahnya lanjut SMP. Ketika itu kan memang posisi saya masih Zulu. Iya. Posisi Mas apa? Posisi Mas siapa? Saya masih tinggal di asrama Oh. Bapak Anda berarti Poluan. Bapak Anda polisi ya? Iya, bapak saya dulu polisi Mas. Sampai sekarang juga masih sih Mas. Oh iya. Tak kirain nih. Jadi tentara. Polisi UFO. Saya tinggal di asrama ketika itu malam hari. Iya. Saya main ke rumah teman saya. Jadi di belakang rumah saya itu saya ceritakan nih Mas ya. Rumah saya itu belakangnya kebun Mas. Kebun ada pohon duren tinggi itu Mas. Kira-kira berapa meter ya? Nggak sempat saya ukur sih. Cuman kelihatannya tinggi banget. 2 hasta. Keduren Mas. Siap. Iya, tinggi lah pokoknya pohon duren ketika itu. Emang kelihatannya kalau dari rumah teman saya yang di seberang, kalau kita lihat ke pohon itu memang kelihatannya cuman kayak bayangan gitu loh Mas. Soalnya kan gelap. Pohon. Kamu undangin Mas tuh. Bisa, Mbak. Mamang. Assalamualaikum. Mama.
Oke, tadi itu bayangan apa Mas Zabron? Masa depan. Bayangan apa itu? Bukan, maksudnya pohonnya itu kan Kayak kelihatan bayangan siluet. salah apa, pohonnya itu kalau dari jauh kan terlihatnya gelap gitu loh, seperti bayangan. Hitam gitu. Nah, karena kan gak ada lampunya mas. Masalah pohon 3 malah Selamat ya. Ngeti cuk. Kangen dis. Nah, terus ketika itu saya kan ini nggak jadi serem ya mas ya. Jadi ya malah lawak ya mas. Jadi ketika saya main ke rumah teman saya, ketika saya ingin pamit pulang, padahal tuh rumahnya sebenarnya cuman berhadapan mas. Deket ya berarti ya? Deket, cuman seberangan. Tapi ketika saya ingin pulang, saya kayak ada rasa nggak enak gitu ngeliatin pohon itu. Pas saya lihat itu posisinya kayak ada orang yang manjat. Saya juga heran, wah ini maling duren. Saya pikir maling duren, tapi ketika saya lihat lebih lanjut itu orang tapi ada ekornya. Tingginya bentuknya orang, bener-bener manusia gitu. Cuman dia ada ekornya gitu. Itu posisi orang yang punya ekor itu lagi manjat terus ngambil durian apa lagi? Iya, dia cuman manjat aja, doang. manjat doang terus berdiri. Kayak itu Berdiri lama gitu mas. siluman kerang mungkin. Sembokong. Kalau kera, mungkin kera kan dia tidak bakal berhenti ya. Pasti gerak terus karena ya begitulah tabiatnya kera kan seperti itu. Itu Kalau itu posisi Mas Zabron sendiri atau sama siapa temen? saya sendiri, saya pulang dari rumah teman saya setelah main gitu mas, malam-malam. Pulang dari rumah teman. Iya, Temannya Mas Jafar. tetangga saya depan rumah gitu. Saya Dan pulang ke rumah. Oh, untuk jam pulang ke rumah saya gitu. Ke rumah. Iya. Pulang ke rumah saya Rumah. dari rumah teman saya. masih inget itu jam berapa? Kira-kira jam 10-an lah, jam 9-10-an kalau nggak salah. Berarti masih sore ya? Anak SD pulang jam 10 ya. Emang karena rumahnya depan-depanan mas, nggak apa-apa main. Kecuali kalau rumah saya di Genduk, saya main di Banyumanik itu jauh. Enggak dolar lah. Nggak dolor tuh anak SD nggak dolor. Nah, saya melihat dia itu kayak berhenti aja gitu mas. Berhenti bener-bener nggak ngapa-ngapain. Jadi setelah naik ke atas dia berhenti, saya liatin lama, cukup lama itu mas. Saya liatin. Saya kira saya langsung ngerasa kayak merinding gitu mas ya. Kayak gak enak badannya, langsung saya akhirnya lari ke rumah gitu. Tapi Tapi itu nggak tahu kabar selanjutnya kayak gimana itu, keranya apa lompat apa ketemu sama kera sakti yang lain. Tapi pas posisi tapi pas pada saat itu si kera sebutannya siluman itu lihat ke arah Mas Zabron atau tidak? Kalau itu saya kurang tahu karena kan posisi gelap, jadi kayak bener-bener cuman mengarahnya ke arah saya, mengarah ke arah saya. Cuman dia ngeliat saya tahu enggak, saya nggak tahu, atau mau ngintip orang sebelah rumah saya atau nggak tahu. Itu kan lebih gimana yang dicok? Apakah itu lebih ke kayak jelmaan jin atau gimana? Iya mungkin saja, wallahu alam tuh mas, saya nggak tahu. Ora sih, kalau dipikir positif ketek lah. Monyet. Itu kalau positifnya aja positifnya. Tapi kan mau nek Mas Zabron bilang Itu kalau kera kan dia jalan terus ya. Emang ketek corona. Dia mesti kera berdiri juga. Gerak terus, mesti gerak terus. Jadi berhentinya di ranting. Iya berdiri gitu mas, berdiri di ranting gitu. Bukan dari keren nek dek nek tak ngomong dulu ada gagal gitu juga sih. Komunikatif Atau- dulu komunikatif. Daerah di Fran. Daerah mana? Mas? Daerah rumah saya tuh. Itu daerah di? Itu Daerah, tidak solusi mas. Rumah daerah disamarkan, takutnya nanti Oh ada iya, penyelidikan iya. lebih lanjut. Tembalang ya? Tembalang. Yang ke rumahnya Tembalang. Nah, tuh. Apalagi Itu membuka kejadian-kejadian selanjutnya sih mas. Oh iya kalau itu gue lanjut berarti. kalau itu aku setuju kalau udah pernah sekali Iya. kejadian terus kayak kan mungkin lo buka portal Heeh. terus portal buka jadi kita ada Setelah kemungkinan itu lagi aku jadi apa namanya? Oh, ya nggak- sensitif. nggak sering sih, bukan sering sih, kayak janggal aja gitu loh. kayak lebih sensitif gitu sih.
Iya bisa jadi sih, cuman Sopi nggak peka tapi ya. nggak bener-bener bisa ngelihat gitu, nggak secara jelas, cuman bisa merasakan gitu. Nah setelah itu kejadiannya itu nggak jeda waktu Lama ini. sih sebenarnya. Terus apa lagi kejadiannya Mas? Lah setelah kejadian itu ada kejadian lagi. Jadi saya kan dulu di dekat rumahku kuwi ono campur-campur Indonesia Jawa. Iya gak Apa? Jadi deket kat. Jadi di dekat rumah saya itu kan dulu ada Kena geni bangsat. dekat rumah saya dulu kan ada ini, sempat ada bedah rumah Masa itu? acara ono Yang bedah rumah. bedah rumah Otak kau di bedah. rumahnya Mas Zafran. Di dekat apa komplek rumah saya itu ada yang di bedah rumah. Ya rame-rame pada nonton, namanya anak SD kan. Antusiasmenya tinggi nonton bedah rumah. Tapi kan selesai kan malam, acara kayak gitu kan selesai malam. Nah, ketika itu dijemput dijemput sama bapak saya untuk pulang ke rumah. Nah, ketika masuk wilayah asrama itu jadi nggak langsung gerbang. Hutannya dulu. Iya, ada kebun-kebunnya dulu. Kebun-kebun, setelah kebun-kebun baru masuk ke daerah komplek. Lah pasti kebun-kebun itu saya kan gelap apa ada cahaya? Cahaya tapi dikit gitu. gelap. Oh, bener-bener Iya, gelap. lampunya itu di di bawah, kan kebunnya agak ke sana. Lampunya lebih ke jalannya sih. Kalau kebunnya kan ke sana kan kelihatannya gelap. Cuman kalau kita lihat dari sini kan terang karena lampu yang dari jalan. Oh, Pinggir jalan, lampu pinggir jalan pas gitu loh. kalau kita ngelewatin gelap. Heeh. Oke, terus Lah ketika aku lewat situ kan saya di belakang Gojeng nih ceritanya, Gojeng di belakang. Kalau anak SD biasanya di depan. Karena saya besar dulu. Segini ya sih. Dulu saya sih lebih besar lagi. Kumis. 2 kali lipatnya ini. Ini lebih kecil sekarang dari SD. Nah, itu saya pas lewatin ke kebun-kebun itu tuh saya nggak tahu kenapa pengen ngelihatin kebunnya, padahal kan yo peteng sih didelok apa kan yo nggak ngerti. ya Saya penasaran aja pengen ngelihat gitu. Setelah saya lihat tuh saya lihat pohon. Sama nih pohon lagi nih. Heeh. masih Kan objek Di pohon lagi ya Pak? banyak iya di pohon. objek Jadi kan yang sama nih masih. pohon-pohonnya banyak itu, banyak pohon-pohon. Ternyata itu di atas pohon itu ada yang berdiri, putih malah sekarang. Oh sekarang putih. Bener-bener putih bener berdiri. kelihatan nih, jelas Kelihatan banget. jelas bener-bener kelihatan jelas itu putih. Nggak tahu itu hantu bungkus atau Oh iya. Permen sugus. Dijelaskan sekali Mas itu apa biar teman-teman poci ya. Ya itu Nah, udah. bungkusnya pocong. Oh, pocong. Iya. Mungkin kayak gitu sih, soalnya Kamu tahu di sini ada pocong? lambene astagfirullah nanti gila. Iya itu peti Mas. Ora ono lho nduri lho. Iya. Ono tenan malah Ya tenan lah buat Nah terang konten rapi loh. kabure piye cuk angel cuk. merinding sumpah merinding. Enggak popo. Mus bener-bener Iya. bungkus wis Iya, tuh, sopan. Permen sugus yo tambah kan. Terang aku merinding asli. Tak Iya, debel. Sorry guys, bukannya kita mengada-ada, bukannya kita lebay, tapi memang suasananya sangat mencekam. Nanti kalau kita udah selesai, kita akan shoot sekitar sini. Oke? Terus lanjutin Mas. Yang putih-putih itu. Iya, itu benar-benar berdiri di atas pohon kayak gitu. Saya pas ngelihat itu posisi saya lagi gonceng dan pengen bilang ke bapak, nanti dikiranya halu. Tapi Biasa tuh anak kecil kan. Iya. Kiri. Aku cek dong. Oke. Itu Akhirnya saya cuman batin aja. Astagfirullah, sampai istighfar. Saya pernah nggak cerita sama orang tua kalau pernah lihat itu? Iya, tetap nggak percaya, namanya anak kecil kan ya. Cuman saya masih inget sampai sekarang, benar-benar melekat di pikiran saya. Tapi kelihatan mukanya nggak? Enggak jauh. Putih. Soalnya kan jauh di atas pohon Saya itu putih, kan. bener-bener putih. Benar putih. Masuk akal sih, soalnya kan tempatnya gelap jadi kelihatan. Dan itu bukan kan kalau orang-orang biasanya nongko. Itu bukan di ranting loh ya, di atas pucuknya pohon, atasnya itu berdiri. Nah, kan nggak mungkin itu nongko di
karung ya nggak mungkin ya. Mungkin ngomong awalnya nggak mungkin juga. Nah, Kalau kita mau nanggepin positif tingginya apa cuk? Gak bisa. Aneh cuk nek misal kok ono Dia pas kalau dan positif tingginya halo ya mungkin kalau mentok-mentoknya untuk posting iya mantap. dia pun masih itu apa masih anak kecil ya. masih Nah kan anak kecil tuh peka anak itu tuh peka. tapi kalau mau pikiran Positif ke arah nggak sana bisa. ya nggak boleh percaya Positif apa nggak enggak bisa. Iya. Sebenarnya kalau cerita-cerita kayak gini tuh pikiran mas. Nggak bisa tidur ya. Bukan nggak bisa tidur, kayak Ada sesuatu gitu ya. kayak merasa ada yang ikut Mengawasi. nimbrung. karena gini kayak aku kan dulu pernah kita mungkin udah nggak asing sama info kalau misal kita lagi bicarain mereka atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya itu kayak ada koneksi gitu loh, koneksi antara dunianya mereka jadi mereka yang kita rasain itu bisa tahu ya nggak sih. Iya tuh. Bisa. Mungkin mereka bisa melihat kita, tapi kan kita belum tentu bisa melihat mereka. Makanya Hah? Kalau bisa lihat. Ya sudah, kita bubar di sini, masih ada yang di sini. Saya juga pulang. Tak tiga aja bego juga. Harusan kali ya. Mantan horor baca kan mati. Foto kan mati bangsa. ya kan gitu kan bener kan setuju kan. Yo. Ya sapa Ya ngerti itu iki ono sing kejadiannya kejadian. Ya sebenarnya nggak terlalu, maksudnya enggak terlalu sekelebat saja, nggak sampai Real. diganggu bener-bener lama gitu, nggak. pernah diganggu lama itu Sekelebat. pernah Mas, kayak misal ketindian apa Saya pernah ketindian adik saya. Sebangun-bangun bokongnya wis ning dasku. oh 96 96 apa 69 Enggak bercanda, cuman intermezzo aja biar lucu. maksudnya kayak hal-hal mistis yang fisik Gangguan mistis lebih ke fisik tadi kan gangguannya nganu Kalau Visual. belum pernah. Saya belum pernah. Lebih ke visual sih. audio kayak suara-suara gitu pernah. Audio sound system. Kayak mendengar suara. Kalau saya pernah lihat itu, nah ini setelah kejadian itu kan saya setelah apa namanya udah lama sering di asrama, akhirnya orang tua saya memutuskan untuk pindah rumah keluar dari asrama lah. Apa namanya, ketika itu kan namanya bangunan baru, mesti namanya anak kecil kan penasaran ya. Anak kecil itu penasaran pengen main-main di bangunan baru. Ketika saya ke rumah itu posisi masih setengah jadi, ya hampir jadilah. Oh iya udah Posisi rumah hampir jadi 80% sudah. ya bisa dibilang. Iya, udah bisa dimasukin lah kalau bahasa orang rumah. Rumahnya tuh udah bisa dimasukin tapi masih belum dicat, masih bau-bau semen lah kayak gitu. Ketika itu saya sama teman saya main itu ke balkon. Sampean pernah kan ke balkon rumah saya belakang? balkon dalam Nah, balkon itu kan tembusnya langsung kebun. iya ngerti Belakang itu langsung kebun kali ya. Ketika itu kalinya nggak sederes itu, nggak sederes sekarang, kalinya masih surut. Itu pas aku lihat ke bawah, kali itu ada jejak kaki, tapi ukurannya nggak normal, Gede banget tuh. besar, gede banget. Itu bener-bener aku masih ingat sampai sekarang. Ukurannya hampir 4 kali lipat dari orang normal. Dan aku sama temanku ngelihat itu tuh ya mikir ini jejak kaki apa, kan itu sempat dari jauh apa dari dekat Mas? dari atas. Dari balkon Dari balkon lihat ke bawah. Ini bukan orang normal, ini nggak mungkin orang normal kakinya segini terus ngopo wong normal kok neng kali nyeker ora ketusuk-tusuk. Iya. Ya kan gitu kan. Dan itu jejaknya dari arah mana ke mana? Jalan Nah, dari kali itu jalan. dari kali ke Ya, jalan Jejaknya aja. ada satu toh? Jalan di pasir-pasir kan, pinggir kali biasanya ada pasir-pasir tuh. Pasir-pasir basah gitu kan, kalau kita nepaan mesti kelihatan tuh. jejaknya enggak basah jejaknya enggak satu toh apa Udah ya orang jalan kayak jalan gitu. Pas saya perhatikan tuh lama banget. Ini bukan jejak orang normal. Teman-temanku juga mikir ini nggak bukan orang normal ini. Ketika saya bilang guyon, suaranya kayak guyon. Wah, ini jejak genderuwo iki. Ketika itu langsung pintu balkon tuh tutup sendiri. Tenan, ini real. ekstrim ya.
pintu balkon nutup sini nggak ada angin nggak ada hujan, padahal pintu balkonku ada magnetnya. Kamu tahu pintu sing Iya ngerti. Iya. pintu yang ada magnetnya tuh? Angel kan ini nutup dhewe. Dan itu nutup sendiri kenceng ger langsung posisi teriak itu akhirnya. Masih kecil-kecil kan kayak gitu kan, kaget langsung teriak lari laporan sama tukang-tukang di sana dan gak ada yang percaya orang. Kembali lagi kita kan anak kecil ya. Kecil kita nggak tahu apa-apa, cuman mikirnya paling alah guyon namanya anak kecil. Cuman tuh sampai sekarang masih kerasa gitu loh. Dan Itu kejadian pertama sih. Kejadian pertama kayak gitu. Selanjutnya setelah ditempati udah berjalan berapa sampai saya punya adik 2 akhirnya. Itu kejadian selanjutnya ini agak cukup ekstrim itu sebenarnya. di kelas berapa tuh? Kira-kira adik saya masih kecil sih, masih belum sekolah. Sebelum TK, adik saya sebelum TK. Berarti udah mondok. Saya Kuliah. lupa lah. Semester 1. Ya kisaran segitulah pokoknya. Pak adik saya masih kecil, masih belum TK, yang cowok ya. Oh, iya. Adik saya tuh kamar saya kan di atas itu dekat balkon. Tuh jendelanya langsung menghadap ke Kali tadi itu. langsung kali tadi. Ketika itu adik saya itu main ke kamar saya. Saya kan lagi tiduran di kamar, biasalah lagi tiduran di kamar. Adik main ke kamar, lihat jendela, diem lama, cukup lama lah. Kalau kisaran berapa menit gitu ngeliatin jendela, lama banget. Ini orang napo ngono. Kan saya merinding kan. Ini orang ngapain lihat jendela terus. Tahu-tahu nunjuk ke jendela itu. Sambil bilang, "Mas, Mbak Kunti, Mas, Mbak Kunti." Aku merinding. Jangan dijelasin enggak hati bangsa. Bener-bener ki ngomong ning sebelahku, Mas. Tapi kamu enggak lihat kan ya? Ora ndak Sama sekali ya? Polosan sih cuma pandangan hitam. Iya, hitam maksudnya kan kali kan gelap kan enggak ada lampunya kan, gelap banget. Dan dia ngomong kayak gitu di sebelahku, posisi kita berdua di kamar. Keluargaku masih di bawah semua. Seketika merinding. Bapak ibu pergi sih, bapak ibu pergi. Yang ada cuman mbak sama adik yang cewek di bawah. Tapi tuh tak tambahin lagi tuh Pron. Aku dulu pernah lihat video di Instagram. Jadi itu ada kayak selebgram, dia punya adik juga masih kecil. Nah itu kan dia tuh kayak Sarah Gibson dan sih. Bisa jadi yang itu. Terus dia tuh kayak itu kejadiannya tuh dia udah dikasih tahu. Habis itu setelah dikasih tahu dia pakai HP direkam, tanyain lagi terus adanya bilang adanya cowok tapi dan TK agak gede dia lancar. Oh ya itu tadi menanggapi ceritanya Mas Zafron yang adiknya lihat sosok di jendela itu tuh, aku dulu pernah lihat di Instagram video itu modelnya video selebgram. Jadi selebgram itu tuh kayak kondisinya pas saat itu tuh dia udah tahu, terus dia ngerekam pakai HP. Setelah itu dia tanya ke anak kecilnya itu, adiknya tuh cowok, itu TK atau SD udah lancar ngomongnya lancar. Ditanyain lihat apa, di mana, terus dia dituntun sama anak kecilnya itu naik dan itu arahnya ke kamarnya si selebgram itu dan di kamar mandi. Habis itu dia nunjuk itu ya sama kayak kejadian adiknya Mas Zafron tadi itu, anak kecil nunjuk itu. Intinya Delman istiqomah. Duduk di astagfirullahaladzim. Menemui hati-hati ya Allah. jadi emang kalau kita di posisi ini Mas Zafron masih merinding lah, tetaplah. Apalagi berdua. Berdua. Asli emang bener-bener kayak udah nggak fokus lagi, nggak pikiran. Itu posisi langsung tak tinggal, Langsung keluar kamar. langsung saya lari, Nanti adiknya ditinggal. tak tinggal nangis. Bang. Cuma sih bertiga aja. Kakak bang. Besok nggak Fun fact guys, adiknya Zafron kalau lihat ini kelakuan Kakak nggak bertanggung jawab. kelakuan masmu seperti ini. Tapi tetap saya kan menyelamatkan diri saya sendiri. Nah kan adik anda biar nggak selamat gitu. Ora lapor kan tetap setan kan tidak bisa melukai. Maksudnya iso
HPP ambil manusia kan. Tapi saya jalan dia kurang ajar coy. Terus setelah tinggal Tiga kurang Nangis. Dia malah nangis kenceng. dia nangis kencang terus kamu balik lagi. tapi nggak turun. Enggak. Dia nangis terus sambil akhirnya turun. Cerita Itu nggak Mas? pas dia nangis bu samperin nggak? Enggak, dia turun. Oh turun sambil nangis gitu. Iya. Terus orang tua tanggapi Kan orang ada tua di rumah. pergi. Oh iya. Pergi. Kakak mikirnya cuman bercandaan adik kakak. Jadi gitu kebanyakan orang yang nggak tahu kan dipikirnya itu cuman bercanda, tapi ya kita ngalami sendiri, kita Ya. melihat dengan mata kepala kita Nah, sendiri. itu. Adik saya mungkin lihat, adik saya mungkin cuma merasakan aja auranya seperti apa, tapi nggak melihat sama sekali gitu. Emang emang hal yang paling bisa bikin orang yang nggak percaya jadi percaya tuh dia ngalamin langsung. Harus ngalamin langsung. Kalau dia tetap skeptis gitu, tetap Iya, nggak percaya. susah emang. Terus itu setelah kejadian kan tetap masih mau ada kejadian terus lagi nggak? Mesti Iya. SMA, Sebenarnya kuliah. kejadian biasa sih, kayak apa namanya, nggak bener-bener kayak tunjukin langsung, nggak. Cuman saudara-saudara saya pernah lihat juga. Berarti sekeluarga itu cuma adik sama Mas Japran dok di Kalau saya nggak lihat, adik yang lihat. maksudnya ngerasakan. Berarti Saudara cuma saya- dua orang toh yang di rumah itu yang bisa Lebih sering merasakan. anak kecil sih. Oh iya, iya. Anak kecil dulu saudara saya itu sempat main ke rumah. Biasa kalau lebaran kan mesti rame-rame, saudara-saudara pada main ke rumah. Kayak gitu. Pasti kan ada yang punya anak bayi. Ya gak bayi-bayi banget, balita lah. Ya balita. Itu dia lihat di lantai 2 tuh sosok laki-laki gitu. Tapi nyebutnya Pak D, dikira kan Pak D-nya. Bu, ada Pak D. Cuman gak ada siapa-siapa. Pas Ber- terawih itu. Berarti bisa Sebelum- dideskripsikan tuh sosoknya menyerupai Pak D dong. Amin berapa minggu sebelum lebaran itu ya kan pasti pada main saudara-saudara itu Soalnya pas terawih. Ya saya mikirnya katanya puasa-puasa mah ada setan. Sebelum setan. Sebelum setan. Jebul ada Zul. Astagfirullah. Setan. Puasa-puasa tuh ada setan. tapi Tapi bohong. Iya mungkin itu kalau dipikir-pikir orang dewasa ya halusinasi aja lah. Ya Allah alam tahu nggak tahu. Saya pernah ada kayak anak kecil tuh mainan sama hantu di rumahnya Mas Japran, pernah ada dek? Nggak ada. Berarti Ya, cuma alhamdulillah lihat nggak ada. Semoga apa yang baik-baik lah yang di sana. oke. Nah, Masih ada cerita lagi nggak? Apa masih banyak? ini masih mau dilanjut? Oh, jadi guys, kalau kalian mau tahu kelanjutan ceritanya Mas Japron, tunggu di part selanjutnya. Kita sampai sini dulu part ini. Oke, gimana? Ada tambahan? Mas Zul sama Mas Ferry? cukup. Ceritanya juga part keduanya aja. soalnya langsung tes sosoknya langsung disebut tuh emang. Sebenarnya Mas Japran tuh ceritanya banyak, belum nanti yang di pondoknya, terus waktu acara kampus banyak. Karena kan videonya kita durasinya 20 menitan. Oke, Ya, jadi ada 30 menit. di part 4 ini sampai sini dulu, kita lanjutin part selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Japron atas ceritanya. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Bawalnya enak sekali ya. Menginspirasi. Ya, bawalnya enak sekali. Pepesnya belum datang. Pengalaman mistis ya. Oke guys, habis ini kita tunjukin sekitar suasana sini. Pepesnya. Pepes opo nih? Saung. Closing bisa? Tidak. Baik. Baik. Kembali lagi di pengen. Ya, pastinya. I love you.